Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita kembali bertemu dengan renungan harian kita dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang memelihara hidup kami hingga sampai pada pagi hari ini. Kami akan memulai kembali segala aktivitas kami. Tetapi sebelumnya kami mau belajar dari firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Yehezkiel 11 ayat 19. Demikian bunyinya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah merupakan satu janji Allah kepada bangsa Israel ketika mereka sedang dalam pembuangan. Di mana Allah berjanji akan memberikan hati dan roh yang baru kepada bangsa itu. Mengapa demikian? Karena hati dan roh mereka yang lama adalah hati dan roh yang tidak mau taat kepada Tuhan. Hati dan roh yang sudah tercemar dengan kekerasan hatinya. Hati dan roh yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Allah menjanjikan akan memberikan hati dan roh yang baru. Di mana dengan hati dan roh yang baru ini Tuhan menyatakan bahwa mereka akan dijauhkan dari hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Melalui firman ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan menginginkan orang yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang mau taat, memiliki hati yang lembut. Senantiasa mau datang ke hadapan Tuhan, bertanya apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima hati dan roh yang baru melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang baru saja kita peringati. Yesus mati, Yesus bangkit. Itu pertanda bahwa kita sudah dibawa ke dalam kehidupan yang baru. Saya dan saudara memiliki hati dan roh yang baru. Tapi yang menjadi pertanyaan dan tantangan untuk iman Kristen kita. Sekian lama saya dan saudara ikut dalam bagian peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan saya dan saudara sudah menjadi orang-orang Kristen yang menerima pembaharuan tersebut di dalam Kristus. Tetapi pertanyaannya, sudah sejauh manakah saya dan saudara hidup di dalam ketaatan dengan hati yang lembut? Ini yang Tuhan mau dari kita. Sudah sejauh mana saya dan saudara menjadi orang Kristen yang taat, yang mau benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang benar-benar taat melakukan apa yang firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Mari kita sama-sama untuk memeriksa diri kita masing-masing. Sama-sama mengintrospeksi diri kita. Tidak perlu menghakimi orang lain. Tapi mari lihat dirimu, lihat hatimu. Sudahkah engkau memiliki hati yang lembut? Yang mau taat kepada Tuhan. Hati yang lembut bukan berarti hanya berbicara dengan suara yang hampir tidak kedengaran. Hati yang lembut bukan hanya sekedar ditunjukkan dengan kata-kata yang hanya halus. Tapi hati yang lembut adalah ketika kita tidak lagi hidup di dalam ketegaran tengkuk kita. Hati yang lembut adalah ketika kita mau taat melakukan apa yang Tuhan menyatakan kepada kita. Orang yang memiliki hati yang lembut dan roh yang baru, dia akan senantiasa mencari apa kehendak Tuhan. Dia tidak memiliki kekerasan hati, dia tidak memiliki ketegaran tengkuk, tapi dia mau
benar-benar menyerahkan totalitas kehidupannya untuk dengan penuh ketaatan melakukan yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini firman Tuhan menginginkan kita untuk benar-benar menjadi orang yang taat kepada Dia dalam segala situasi, kondisi kehidupan. Oleh karena itu, selamat berjuang untuk hari ini. Hiduplah dengan hati yang lembut, roh yang taat di dalam kehidupanmu terhadap Tuhan yang sudah memperbaharui hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami pada satu hari ini, agar kami berjalan di jalan Tuhan dengan penuh ketaatan dan kelembutan hati. Biarlah kiranya Bapa, hidup kami berkenan di hadapan-Mu sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat sikap hidup kami sehari-harinya. Kami percayakan perjalanan hidup kami satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami tahu hanya bersama-sama dengan Tuhan saja, maka kami punya kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami satu hari ini. Kami serahkan segalanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.